warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang huruf alfabet atau huruf lepas. Di sini saya memakai huruf kecil. Kenapa saya lebih cenderung untuk memakai huruf kecil? Karena huruf kecil itu kita gunakan sepanjang waktu kita menulis. Kita hanya memakai huruf besar di beberapa saat saja, seperti menulis nama, bulan, tanggal, hari, nama kota. Huruf besar biasanya kita pakai di depan awal kalimat. Jadi untuk anak-anak saya lebih fokus ke huruf kecil. Secara otomatis nanti ketika mereka sudah paham, sudah hafal huruf-huruf kecil, mereka akan tahu sendiri huruf-huruf besar itu seperti apa, dan dibacanya apa, dan disebut huruf apa. Sekarang silakan disimak ya video dari saya. Pertama, kita mulai dengan huruf A, B, C, dan D. Seperti yang ada di layar ini. Lalu kita mengajarkan mulai dari huruf A dan B dahulu, lalu C dan D. Setelah anak benar-benar bisa, kita coba acak. Misalnya dari A kita pindah ke D, dari D kita pindah ke B, dan seterusnya. Jika anak masih belum bisa, masih belum mampu menghafalnya, kita coba A. Kita lihat huruf di sampingnya adalah gambar apel. A adalah apel. Lalu B ada gambar bebek. Lalu C cherry. Lalu D dede. Sengaja saya ambilkan gambar-gambar yang sesuai dengan pengucapannya. Sebagai contoh, B. Sebenarnya kita bisa memakai baju ataupun badut dan lain-lain, tapi sengaja saya memakai bebek. Kenapa? Supaya pengucapannya juga sama, bahwa huruf B itu bisa kita bantu dengan mengucapkan kata bebek, kata suku kata depannya yang kita ajarkan ke anak-anak. Lalu C, kita bisa memakai cicak. Kenapa saya lebih memilih cherry? Karena jika saya memakai cicak, kemungkinan besar anak yang baru mulai belajar dari nol, mereka akan mengucapkan ci bukan c. Lalu lanjut ke halaman berikutnya. Selanjutnya kita bisa mulai untuk layar berikutnya. Di sini ada huruf E, F, G, H. Sebelum kita mengajarkan huruf E sama dengan huruf H, kita review dulu A, B, C, D. Kita urutkan dulu A, B, C, D. Lalu kita acak. Oke, anak bisa. Lalu kita kembali ke layar yang tadi. Kita kembali ke huruf E, F, G, H. Pertama-tama kita ajarkan sama stepnya E, F, dan G, H. Setelah itu diacak. Dan ada juga bantuan gambar seperti E, saya memilih EK. Lalu F sengaja saya tidak berikan gambar karena F rata-rata anak bisa. Lalu G saya sengaja ambil Geri biar suku katanya dan pengucapan huruf G sama. Geri itu depannya G. Jadi ini adalah huruf G seperti itu. Lalu H depannya adalah huruf H. Hangat. Saya memilih H. Oke. Untuk layar selanjutnya adalah huruf I, J, K, L. Seperti biasa kita review lagi A sampai H. Urutkan dulu ABCD.
lalu E, F, G, H kita acak. Setelah itu, jika ada beberapa huruf yang anak lupa, mungkin 1 atau 2, tidak masalah. Kita ingat-ingat untuk nanti kita pembelajaran selanjutnya. Lalu kita lanjut ke huruf I, J, K, L. Stepnya sama, I, J dulu, lalu K, L. I, ikan. J, jelly. K, kado. L, ini yang lucu. L saya memakai kata Elsa. Kenapa? Jika saya memakai kata lilin dan ada gambar lilin, sama kemungkinan besar anak akan menyebutnya sebagai li, bukan L. Selanjutnya adalah huruf M, N, O, P seperti yang ada di layar ini. Sebelum kita mengajarkan M, N, O, P, tetap kita review dari A sampai dengan huruf L. Dan ingat, sebelum kita mengajarkan huruf M, N, O, P, kita juga di samping kita review, kita misalnya A, B, C, D, kita urutkan, lalu kita acak dan seterusnya. Dan kita ingat huruf apa yang anak-anak masih perlu bimbingan, misalnya huruf J atau misalnya huruf G, misalnya huruf L. Kita fokuskan ke situ dulu sebelum nantinya kita lanjut ke M, N, O, P. Setelah itu barulah kita mulai mengajar anak M, N, O, P. Kita mulai dengan M, N, lalu O, P. M, ada gambar ember. Ember jadinya M. N, ada kata endang. Endang jadinya N. O, orang. P, Patrick. Sengaja M dan N saya ambil kata ember dan endang dan dilengkapi dengan gambarnya. Kenapa begitu? Karena anak cenderung akan meniru apa yang dia lihat. Ember jadinya apa itu suku kata depannya? M. Oke. Namun jika kita memakai mata jadinya ma, pasti mereka akan menyebut ma. Sementara itu tidak dibacanya bukan ma, tapi dibacanya M, karena itu adalah huruf M. Sama juga dengan huruf N. Layar selanjutnya ada huruf Q, R, S, T. Sama seperti layar-layar sebelumnya, kita mengajarkan Q, R, S, T dengan mereview terlebih dahulu huruf A sampai dengan huruf P. Kita acak A, B, C, D, lalu diacak E, F, G, H diacak, I, J, K, L juga diacak. Dan kita ingat-ingat, kita fokuskan juga ke huruf yang anak masih lupa atau belum bisa, misalnya huruf J atau huruf P dan sebagainya. Baru kita mulai ke layar Q, R, S, T. Sama juga Q, R dulu, baru S dan T. Q, R. Q untuk Kiki, sengaja tidak ditulis. Rata-rata anak bisa, dan pun seandainya terlewatkan huruf Q, di kemudian hari mereka akan mudah untuk mengerti. R, saya ambil kata Erna atau nama Erna supaya anak bisa melafalkan R. Kalau jika kita memberi contoh Erna, mereka langsung secara otomatis mengucapkan R. Namun jika mereka diberi contoh benda atau gambar lain sebagai contoh rusa, mereka pasti akan menyebutnya dengan ru, bukan R lagi. Es krim. Ya, es krim itu adalah kata dengan awalan E. Namun
akan jauh lebih mudah jika es kita ibaratkan dengan kata es krim. Es krim, es. T, terong, T. Seperti itu. U, V, W, X. Sama seperti awal, kita review A sampai dengan huruf T. Dan yang memang masih belum paham, kita fokuskan ke yang anak masih belum paham. Selanjutnya baru kita mulai U, V, lalu W, X, U, ubi, V, very, W, wenda, X bisa kita sebutkan X-ray. Sengaja saya kosongin X-ray agar anak mudah untuk paham. Dan untuk layar terakhir ada huruf YZ dan dua huruf terakhir di dalam huruf abjad. Y, yeni, Z, zebra. Setelah itu, untuk pembelajaran selanjutnya kita review dulu A sampai dengan Z. Kita bisa langsung acak. Misalnya A sampai D kita langsung acak. E sampai H kita langsung acak. I sampai K sampai L kita acak. M sampai P acak lagi. Q sampai T acak. U sampai X diacak lagi sampai dengan YZ. Dari situ kita tahu ada beberapa huruf yang anak belum paham atau anak masih lupa dan butuh bantuan. Kita hitung, jika dalam huruf A sampai dengan huruf Z minimal 2 atau 3 yang anak masih terkadang ingat, terkadang lupa, tidak jadi masalah. Kita sudah bisa mulai mengajarkan mereka huruf vokal A, I, U, E, O. Karena sebelum mereka mulai membaca, mereka harus tahu dulu huruf A, I, U, E, O terlebih dahulu.